di video kali ini kita akan membahas soal-soal psikotes untuk SKTT P3K Kejaksaan di tahun ini. Nah, sekarang kita bahas tentang kesamaan kata dan juga pengertian kata ya teman-teman. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Ini terkait kesamaan kata. Jadi aku punya 10 soal ya. Di kesamaan kata ini kita itu disuruh mencari kata yang berbeda sebenarnya. Jadi di antara 5 pilihan jawaban ada satu kata yang berbeda, sehingga kata itulah yang kita pilih sebagai jawaban. Contohnya di soal nomor 1. Soal nomor 1 ini ada meja, kursi, burung, lemari, dan tempat tidur. Nah, di antara kelima pilihan jawaban ini kita tahu bahwa 4 di antaranya itu merupakan perabot rumah tangga ya teman-teman, seperti meja, kursi, lemari, dan juga tempat tidur. Yang berbeda sendiri itu adalah C, burung, karena burung itu merupakan hewan, sehingga nomor 1 jawabannya yang C. Kemudian selanjutnya, nomor 2, ada duduk, berbaring, berdiri, berjalan, dan juga berjongkok. Di antara kelima pilihan jawaban ini yang berbeda sendiri adalah berjalan. Kenapa? Karena kalau duduk, berbaring, kemudian berdiri, dan juga berjongkok, itu kan posisi tubuh. Sedangkan kalau berjalan itu ada gerakan ya teman-teman, ada perubahan posisi. Jadi yang berbeda sendiri adalah yang D. Kemudian nomor 3, lingkaran, panah, elips, busur, dan juga lengkungan. Mana yang berbeda sendiri? Yang berbeda sendiri itu adalah si panah. Karena lingkaran, elips, busur, dan lengkungan dia memiliki sisi lengkung. Sedangkan kalau panah itu kan yang tajamnya ya. Kalau ada busur, panah itu yang tajamnya, atau dia alat untuk menembaknya gitu kan. Dan bentuknya tidak memiliki sisi lengkung, bentuknya itu lurus. Jadi yang berbeda adalah yang B. Nomor 4. Nomor 4, ada mengetuk, memaki, menjahit, menggergaji, dan juga memukul. Di antara kelima pilihan jawaban ini yang berbeda sendiri adalah yang B, memaki. Karena mengetuk, menjahit, menggergaji, atau memukul itu aktivitas fisik ya. Sedangkan kalau memaki itu aktivitas verbal, jadi ada ucapannya. Kemudian lagi ya, kita ke soal nomor 5. Lebar, keliling, luas, isi, dan panjang. Mana yang berbeda? Jadi kalau lebar sama panjang ini merupakan sesuatu yang kita ukur satu dimensi. Kemudian kalau keliling dan luas dia 2 dimensi. Yang berbeda sendiri adalah yang D, isi. Karena isi ini kalau bahasa kita sehari-hari volume ya. Volume itu kan 3 dimensi. Jadi yang berbeda adalah yang D. Selanjutnya nomor 6, mengikat, menyatukan, melepaskan, mengaitkan, dan meletakkan. Di antara kelima pilihan jawaban ini yang berbeda adalah kalau kita lihat kesamaan 4 katanya antara mengikat, menyatukan, mengaitkan, dan melekatkan itu ada 2 hal yang dihubungkan menjadi satu. Sedangkan yang berbeda adalah melepaskan. Jadi gak ada yang disatukan atau tidak ada yang dihubungkan kalau melepaskan itu ya. Lagi ya teman-teman, soal nomor 7, gambar, lukisan, potret, patung, dan ukiran. Di antara kelima kata ini yang berbeda sendiri adalah potret. Karena kalau gambar, lukisan, patung, dan ukiran dia itu karya seni yang harus dibuat. Sedangkan kalau potret itu biasanya sesuatu yang sudah jadi, atau biasa kita menggunakan alat gitu ya untuk menghasilkan wujudnya. Jadi tidak selalu karya seni kalau potret. Selanjutnya nomor 8, panjang, lonjong, runcing, bulat, dan bersudut. Yang berbeda sendiri adalah panjang. Kenapa panjang? Karena lonjong, runcing, bulat, dan bersudut itu merupakan bentuk atau karakteristik wujud. Sedangkan kalau panjang merupakan ukuran, dia nggak ada bentuk atau wujudnya. Lagi, kunci, palang pintu, gerendel, gunting, dan obeng. Yang beda sendiri adalah gunting ya teman-teman. Karena yang lainnya itu alat atau perkakas untuk pengaman atau pengunci. Sedangkan kalau gunting itu alat potong. Jadi berbeda sendiri dia. Selanjutnya yang terakhir, jembatan, batas, perkawinan, pagar, dan masyarakat. Kita lihat hubungan katanya. Kalau jembatan sama perkawinan ini kan menghubungkan ya konteksnya. Jembatan itu menghubungkan 2 dataran yang terpisah. Kalau perkawinan itu menghubungkan 2 insan yang berbeda gitu kan. Kemudian kalau batas sama pagar ini memisahkan. Yang berbeda sendiri adalah masyarakat. Karena kalau masyarakat itu
nggak ada hubungannya berpisah ataupun menyatukan ya. Jadi nggak ada hubungannya di antara jawaban yang lain. Jadi intinya untuk kesamaan kata ini kita disuruh mencari kata yang berbeda. Bisa jadi 4 kata lainnya memiliki kesamaan, atau bisa jadi juga seperti soal nomor 10 nih, ada 2 kata yang sama dan 2 kata lainnya juga sama, 1 yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Lanjut, setelah kesamaan kata kita ke pengertian kata. Pengertian kata yang pertama ada mawar dan melati. Mawar dan melati ini pengertian katanya kita disuruh mencari apa kata yang melambangkan 2 kata yang ada di soal. Nah, nanti ini kita ketikkan di komputer. Jadi udah ada kotak yang disediakan, kita ketikkan jawabannya. Nah, kata yang menjadi pengertian dari mawar dan melati itu adalah bunga, gitu ya teman-teman. Karena mawar dan melati merupakan bunga. Selanjutnya, kalau ayam dan itik, apa kata yang melambangkan ayam dan itik? Itu adalah unggas. Kenapa nggak hewan? Lebih spesifik unggas ya teman-teman ya. Selanjutnya, kalau gaun dan celana ini merupakan pakaian, gitu. Kemudian lanjut, kalau mata dan telinga ini merupakan organ tubuh, tapi lebih spesifiknya adalah indera. Jadi panca indera termasuk, atau kita singkat dengan indera. Kemudian hujan dan salju ini musim, atau kita sebut cuaca aja ya teman-teman ya. Cuaca. Tulisannya kayak tulisan dokter nih, aku nggak apa-apa ya, yang penting teman-teman paham. Selanjutnya gula dan intan ini wujudnya padat, atau kita sebut dengan kristal. Saya tulis ulang ya, kita sebut dengan kristal karena wujudnya padat dia. Kemudian pengantar surat atau telepon. Nah, ini merupakan alat komunikasi. Jadi kita tulis alat komunikasi. Kalau zaman dulu itu kan kita komunikasinya pakai surat. Kalau sekarang kita pakai telepon, atau sekarang pakai handphone gitu ya. Lagi, kamera dan kacamata. Yang melambangkan 2 kata ini adalah optik, alat optik. Karena kamera ada lensa di dalamnya merupakan optik, kacamata juga. Lambung dan usus ini sistem pencernaan atau organ pencernaan. Kalau organ pernapasan beda lagi ya. Selanjutnya, kalau banyak dan sedikit ini jumlah atau kuantitas ya teman-teman. Jadi kita sebut aja kuantitas, gitu. Nah, kata-kata ini nanti teman-teman ketikkan di kolom yang udah disediakan. Lanjut, meskipun tulisannya jelek, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Lagi ya, menghafal cepat. Nah, menghafal cepat ini teman-teman akan diberikan kertas yang nanti kertas itu bakalan ditarik setelah 3 menit berlalu. Kertas itu berisi kata-kata contohnya seperti yang di bawah ini. Ada bunga, yaitu flamboyan, lili, soka, yasmin, dan dahlia. Ada perkakas, wajan, jarum, palu, cangkul, kikir. Ada burung, itik, elang, walet, tekukur, dan nuri. Kesenian, gamelan, opera, arca, kuintet, ukiran. Hewan, musa, rusa, beruang, zebra, dan harimau. Tipsnya adalah teman-teman hafalkan saja huruf depannya. Karena di antara bunga, perkakas, burung, kesenian, dan hewan, hurufnya beda-beda. Jadi teman-teman cukup menghafalkan dalam waktu 3 menit ini, hafalkan hurufnya saja. Setelah hafal, nanti teman-teman bisa menjawab soalnya. Karena soalnya itu terkait huruf yang berbeda. Jadi contoh nih, ini teman-teman hafalkan dalam waktu 3 menit ya. Silakan hafalkan, jeda dulu videonya. Kalau sudah, kita langsung bahas di soal yang pertama. Di sini aku ada beberapa soal, tapi nggak semuanya aku keluarkan ya. Jadi nggak dari A sampai Z aku keluarkan. Jadi kita bahas contohnya di soal yang pertama. Kata yang mempunyai huruf permulaan K. Jadi teman-teman bukan disuruh menghafalkan katanya, tapi cukup hurufnya saja. Nah, jika teman-teman sudah hafal, K itu merupakan jenis kikir. Kikir itu apa teman-teman? Perkakas ya. Jadi jawabannya adalah yang B, perkakas. Kemudian soal nomor 2. Kata yang mempunyai huruf permulaan L. L itu katanya adalah lili. Lili merupakan bunga. Jadi kita jawab A, bunga. Selanjutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan M. Yang mempunyai huruf permulaan M itu adalah musang. Musang merupakan hewan. Jadi kita pilih E.
Lagi nomor 4, kata yang mempunyai huruf permulaan N. Berdasarkan daftar tadi, yang memiliki huruf permulaan N itu adalah Nuri. Nuri merupakan hewan. Selanjutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan O. Dari kertas yang dibagikan tadi yang kita hafalkan, O itu merupakan opera. Opera adalah kesenian. Lagi nomor 6, kata yang mempunyai huruf permulaan P. P itu berdasarkan yang kita hafalkan tadi merupakan palu. Palu itu adalah perkakas. Lagi ya teman-teman ya. Kata yang mempunyai huruf permulaan R. R itu merupakan rusa. Rusa yaitu hewan. Selanjutnya, kalau hurufnya S. S itu merupakan soka, yaitu bunga. Lagi, kalau hurufnya T. T itu merupakan tekukur. Tekukur adalah hewan. Kemudian kalau U. U itu merupakan ukiran, yaitu kesenian, dan seterusnya. Jadi hurufnya dari A sampai Z itu harus teman-teman hafalkan, dan teman-teman nanti ditanyakan kalau huruf A itu apa, B apa, C apa, sampai Z. Seperti itu ya contohnya. Oke, selesai. Sampai sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa cek-cek video kita yang lain. Selamat belajar teman-teman semuanya, karena masa depan bukan untuk ditunggu tapi untuk dipersiapkan. Kasih saran dong, next kita bahas tentang apa ya? Tulis di kolom komentar.